Selamat pagi semua. Oke, adik-adik, hari ini kita lanjut topik kita. Kita masuk SPSS yang ketujuh, di mana di SPSS yang ketujuh ini kita akan membahas ada namanya statistik inferensi yang ketiga. Kita sudah belajar statistik inferensi pertama dan inferensi yang kedua. Maka di pertemuan yang ketujuh ini kita belajar statistik inferensi yang ketiga. Adapun uji yang kita gunakan di SPSS yang ketujuh ada namanya one way ANOVA. One way ANOVA ini digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata hitung dari 3 kelompok data atau lebih. Jadi bisa nanti datanya 3 kelompok atau lebih, misalnya 4 kelompok, 5 kelompok, dan seterusnya. Kita lihat contoh. Contohnya di sini adalah akan diuji apakah ada perbedaan nilai mahasiswa yang belajar pagi, siang, dan sore. Di mana datanya kita buat adalah ada datanya 85, 80, 75, 60, 55, 65, 78, 79, dan 77. Yang ditanya nanti di sini yang pertama kita olah dengan SPSS, baru kita buat hipotesa, kita cari nilai F, kita buat keputusan, baru kita buktikan pada Microsoft Excel-nya. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana kalau kita olah di SPSS-nya. Oke, caranya kita pastikan dulu SPSS-nya sudah ada gitu ya. Oke, seperti ini. Kita pastikan SPSS-nya sudah ada. Oke. Artinya sudah terinstall. Silakan nanti diaktifkan SPSS-nya. Baru kita masuk ke variable view. Kita ketik yang pertama variabelnya waktu, tipe datanya numerik, width-nya 8, desimalnya 0. Baru kita masuk ke bagian value. Value-nya pertama adalah pagi. Oke, pagi. Yang kedua itu adalah siang. Baru 3 adalah kita buat di sini sore. Oke. Kalau sudah kita okekan, baru kita masuk ke nilai. Nilai tipe datanya numerik, desimalnya 0. Kemudian kita isi datanya. Oke. Kita isi 1 1 1 2 2 2, baru kita buat 3 3 3. Oke. Baru kita isi nilainya. Oke. Yang pertama tadi nilainya adalah, kalau kita lihat data kita yang pertama itu nilainya 85 80 75. Oke. 85, 80, 75. Data yang kedua adalah 60, 55, 65. 60, 55, 65. Kemudian data yang ketiga adalah 78, 79, 77. 78, 79, 77. Nah, kira-kira seperti ini. Maka yang pertama kita olah dengan SPSS. Caranya adalah kita klik nanti menu analyze, kita pilih di sini yang namanya compare main, baru kita pilih one way ANOVA. Kita pilih one way ANOVA. Pada dependent list masukkan dia variabel nilai, oke, kita masukkan. Pada vektor kita masukkan dia variabel waktu. Kemudian kita klik dia tombol post hoc-nya, ada di sini Bonferroni dan Tukey-nya. Oke, kalau sudah kita checklist dua-duanya, kita continue. Kemudian kita klik dia tombol option, kita pilih descriptive dan homogeneity of variance test. Kalau sudah, kita continue. Kemudian kita okekan. Maka ini hasilnya. Oke. Ada di sini namanya tabel deskriptif, ada juga tabel ANOVA-nya gitu ya. Kita lihat di sini. Oke. Untuk tabel deskriptifnya bisa kita lihat di sini N pagi, N siang, dan N sore. Ada juga rata-rata pagi, siang, dan sore, dan yang berikutnya standar deviasi untuk pagi, siang, dan sorenya. Baru untuk tes homogeneity of variance ada di sini DF1 2, DF2 6 gitu ya. Baru untuk tabel ANOVA-nya di sini bisa kita baca ada dia sum of square between group, sum of square within group. Baru ada dia mean square between group, mean square within group.
Kita lihat di sini nilai SSBG-nya 728, SSWG-nya 102, MSBG-nya 364, MSWG-nya adalah 17. Sedangkan nilai F-nya adalah 21,412. Kemudian nilai signifikannya 0,00002. Nah, itu kira-kira output daripada setelah kita olah dengan SPSS-nya. Oke. Kita lanjut yang berikutnya. Setelah kita buat dia, kita olah dengan SPSS. Apalagi yang kita kerjakan, Kak? Maka kita masuk nomor 2. Itu adalah untuk membuat yang namanya hipotesanya. Hipotesa atau hipotesis atau dugaan sementara. Maka hipotesa ada dua bunyinya, ada H0, ada H1. Jadi kalau H0 di sini diawali dengan kata tidak. Berarti tidak ada perbedaan nilai mahasiswa yang belajar pagi, siang, dan sore. Artinya nggak ada, mau belajar pagi, siang, atau sore sama aja. Yang kedua H1 berarti ada. Ada perbedaan nilai mahasiswa yang belajar pagi, siang, dan sore. Berarti nanti bisa jadi yang belajar pagi nilainya lebih tinggi dibandingkan yang sore. Bisa juga yang belajar sore lebih tinggi nilainya dibandingkan yang siang. Bisa jadi gitu ya, bisa jadi seperti itu. Dan bisa jadi nilai siang lebih rendah semuanya dibandingkan yang pagi maupun yang sore. Itu hipotesa. Yang ketiga, kita akan mencari nilai F. Nilai F itu rumusnya adalah F sama dengan MSBG per MSWG. F sama dengan MSBG per MSWG. Baru MSBG adalah SSWG per DF1, sedangkan MSWG itu adalah SSWG per DF2. Oke. Baru SSBG itu adalah sigma NI dikali X bar I dikurang X bar keseluruhan kemudian dikuadratkan. Ada di sini DF1 rumusnya adalah banyak kelompok dikurang 1. Oke. Banyak kelompok dikurang 1. Baru SSWG itu adalah sigma NI kurang 1 dikali SI kuadrat. Oke. Standar deviasi tiap-tiap kelompok. DF2 rumusnya adalah banyak data dikurang banyak kelompok. Kira-kira seperti itu untuk yang namanya mencari nilai F-nya. Kita lihat tadi F itu adalah MSBG per MSWG, MSBG adalah SSBG per DF1, MSWG adalah SSWG per DF2, SSBG adalah sigma NI kali X bar I kurang X bar kuadrat. Baru DF1 banyak kelompok dikurang 1, sedangkan SSWG itu rumusnya sigma NI kurang 1 kali SI kuadrat, sedangkan DF2 banyak data dikurang banyak kelompok. Kita lihat dulu. Untuk kelompok 1 itu adalah yang belajar pagi, kelompok 2 siang, dan kelompok 3 adalah sore. Maka kita cari dulu yang pertama adalah rata-rata secara keseluruhan untuk seluruh data dan rata-rata tiap kelompok. Maka X bar I atau X bar sama dengan sigma XI per N. Maka X bar ini X bar keseluruhan. Tadi data kita 85, 80, 75, 60, 65, 55, 78, 79, 77 dibagi banyak data 9, maka totalnya itu adalah 654 dibagi 9 itu adalah 72,667. Kita lihat rata-rata kelompok 1 itu adalah 85, 80, 75 dibagi 3 totalnya adalah 200, 40 dibagi 3 itu adalah 80. X bar 2 adalah 60 tambah 65 tambah 55 dibagi 3. Itu totalnya 180 dibagi 3 itu adalah 60. X bar 3 itu 78 ditambah 79 tambah 77 dibagi 3. Itu totalnya 234 dibagi 3 adalah 78. Maka dapatlah dia rata-rata keseluruhan, rata-rata tiap kelompok. Oke, yang berikutnya kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi rumusnya sigma XI kurang X bar kuadrat per N dikurang 1. Ini dia sudah sering kita bahas untuk yang namanya standar deviasi. Oke. Maka kita lihat data kelompok 1 itu adalah 85, 80, dan 75. Rata-ratanya tadi 80. Oke.
Kita kurangkan 85 kurang 85, 80 kurang 80 0, 75 dikurang 80 minus 5. Kalau kita kuadratkan hasilnya 25, 0, 25. Kemudian kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 50. Maka kita cari S1 sama dengan akar dari 50 dibagi 3 kurang 1, berarti 50 bagi 2, itu akar dari 25. Maka hasilnya adalah 5. Kita lihat untuk data kelompok 2 itu tadi ada dia 60, 65, dan 55. Rata-ratanya adalah 60. Maka kita buat 60 kurang 60 0, 65 kurang 65, 55 kurang 60 adalah minus 5. Kita cari, kita pangkatkan, ini 0, 25, 25, totalnya itu adalah 50. Kita cari standar deviasi kelompok yang kedua, akar dari 50 dibagi 3 kurang 1, berarti 50 dibagi 2, ini akar dari 25 adalah hasilnya adalah 5. Itu dia untuk standar deviasi kelompok 2. Yang berikutnya kita lihat standar deviasi kelompok 3. Tadi data kelompok 3 itu adalah 78, 79, dan 77. Sedangkan rata-ratanya adalah 78. Kita kurangkan. 78 dikurang 78 adalah 0, 79 dikurang 78 adalah 1, 77 dikurang 78 adalah minus 1. Kita akarkan adalah 0, 1, 1, totalnya adalah 2. Maka kita buat S3 sama dengan akar dari 2 dibagi 3 kurang 1. 2 dibagi 2 adalah akar dari 1, itu adalah 1. Oke, akar dari 1 itu adalah 1. Maka dapat dia S1-nya tadi adalah 5, S2-nya 5, S3-nya adalah 1. Maka bisalah kita mencari yang namanya SSBG-nya, SSBG dan SSWG. Kita lihat SSBG sama dengan sigma NI dikali X bar I dikurang X bar kuadrat. Oke, ini dia. Maka kita buat SSBG, banyak data tiap kelompok, 3 dikali 80 dikurang 70,67 kuadrat ditambah 3 dikali 60 dikurang 70,67 kuadrat ditambah 3 dikali 78 dikurang 70,67 kuadrat. Yang pertama kita kurangkan dulu dalam kurung. Maka 80 dikurang 70 adalah 7,3. Ini dia minus 12,67, ini adalah 5,33. Kemudian kita kuadratkan. Kita kuadratkan hasilnya 53,78, 160,44, 28,4. Kalau sudah kita kalikan, hasilnya nanti adalah 161, 481, dan 85. Kita jumlahkan, ini hasilnya adalah 728. Itulah nilai daripada si SSBG-nya. Yang berikutnya kita cari nilai SSWG. Rumusnya adalah SSWG sama dengan sigma NI kurang 1 kali SI kuadrat. Sigma NI berarti banyak data tiap kelompok. Kelompok 1 ada 3, kelompok 2 3, kelompok 3 3. Berarti 3 dikurang 1 kali 5 kuadrat ditambah 3 kurang 1 dikali 5 kuadrat ditambah 3 kurang 1 kali 1 kuadrat. Berarti 5 kuadrat 25, berarti 2 dikali 25 ditambah 2 dikali 25 tambah 2 kali 1. 50 ditambah 50 ditambah 2, hasilnya adalah 102. Itulah nilai SSBG, SSWG, dan SSBG. Yang berikutnya kita cari MSBG. MSBG rumusnya adalah SSBG per DF1. Maka dia rumusnya 728 dibagi 3 kurang 1, berarti 364. Sedangkan MSWG-nya ini adalah SSWG dibagi DF2. DF2 tadi rumusnya banyak kelompok dikurang, banyak data dikurang banyak kelompok. 9 dikurang 3 adalah 6 gitu ya. Maka kita buat, oke. MSWG 106 tadi di sini 102, sedangkan DF2-nya adalah 6. Dari mana? 9 kurang 3, maka hasilnya adalah 17. Yang berikutnya kita akan mencari nilai F hitung atau nilai F.
MSBG per MSBG. Maka nilainya 364 dibagi 17, dapatlah hasilnya 21,412. Itulah nilai daripada si F kita. Oke. Itu kira-kira untuk F-nya. Yang nomor 4, kita buat keputusan. Oke, keputusannya kita lihat berdasarkan nilai signifikannya. Jika signifikannya lebih besar daripada 0,05 maka H0 diterima. Jika signifikannya lebih kecil H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak berarti H1 diterima. Nilai signifikan dari outputnya adalah 0,002. 0,002 dibandingkan dengan 0,05 ini adalah lebih kecil. Kalau dia lebih kecil maka H0 ditolak. Oke. Kalau H0 ditolak maka keputusannya adalah ada perbedaan nilai mahasiswa yang belajar pagi, siang, dan sore. Gitu kira-kira untuk keputusannya. Oke. Yang berikutnya kita lanjut untuk Excel-nya. Oke. Oke, itu dia. Kita lanjut untuk di Excel-nya bagaimana caranya. Oke, pastikan dulu sudah diketik datanya di Excel-nya. Oke, seperti ini. Kita lihat yang berikutnya di situ adalah Excel-nya. Caranya yang pertama kita ketik datanya. Oke. Berikutnya adalah kita lihat di bawahnya apa saja yang mau kita kerjakan gitu ya. Oke, kita buat di sini apa aja yang mau kita kerjakan. Oke, yang pertama kita akan melihat N-nya berapa banyak data secara keseluruhan. Oke, bagaimana rumusnya? Kita lihat di sini dia yang mau kita cari yang pertama N, N1, N2, N3, X, X1, X2, X3, S1, S2, S3. Oke. Oke, kita lihat. Maka nanti di sini rumusnya kita gunakan adalah count. Oke. Maka bagaimana rumusnya Kak? Kita lihat di Excel-nya gitu ya. Kita buat di sini pakai count. Rumusnya nanti adalah kita buat maka sama dengan count buka kurung kita sorot datanya secara keseluruhan.
Oke, kita sorot datanya. Nah, seperti ini. Baru kita buat untuk kelompok 1. Kita buat di sini. Oke, baru untuk kelompok 2 kita buat. Baru untuk kelompok 3. Oke, kita buat seperti ini. Oke, baru kita buat average. Kita sorot datanya secara keseluruhan. Oke, kita sorot datanya secara keseluruhan. Oke, baru kita buat lagi average. Kita sorot lagi data kita untuk data yang kedua. Oke, kita buat lagi sini average. Oke, kita sorot datanya. Oke, baru kita buat lagi average. Oke, baru standar deviasi kelompok 1 adalah STDEP. Buka kurung, kita sorot datanya untuk kelompok 1. Oke, baru kita buat STDEP. Buka kurung, kita sorot datanya kelompok 2. Baru kita buat lagi sini STDEP. Kita sorot data untuk kelompok 3. Seperti ini. Baru nanti untuk mencari yang namanya nilai SSBG-nya seperti ini. Oke, SSBG-nya. Baru kita cari nilai SSBG. Oke. Baru kita cari nilai MSBG-nya. Baru kita cari MSBG. Baru kita cari nilai F-nya. Kira-kira seperti itulah untuk membuktikannya di Microsoft Excel-nya. Oke, itu dulu untuk SPSS yang ke-7. Silakan dibaca-baca dan dipahami, kalau bisa dipraktekkan, dan persiapkan diri masing-masing untuk ujian, karena sebentar lagi kita akan ujian mid semester. Silakan dipelajari lagi dari pertemuan 1 sampai pertemuan yang ke-7. Oke, itu dulu. Terima kasih. Selamat pagi.